Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Di sini kita berada di lokasi rumah makan Gunung Sari. Sekaligus pemantauan bagaimana pergerakan ataupun perekonomian untuk rakyat masa kini. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi pembegalan ya. Pembegalan yaitu menewaskan 2 orang yang berada di kota Siantar. Jadi kita tetap untuk mewaspadai untuk orang yang lagi bepergian, terutama yang menggunakan bis. Waspada dengan copet ataupun penipu ataupun lampok ya. Insya Allah nampaknya ini suasana panas dan aman dan terkendali. Oke, next on, nanti kita sambung bagaimana situasi keadaan di lintasan yang kita lintasi, mengantisipasi daripada kejahatan-kejahatan lokal. Jadi harap di perjalanan agak mewaspadai, terutama untuk diri sendiri. Next on, ini kita berada di rumah makan Gunung Sari ya, Gunung Sari 2. Di depan adalah bus Chandra, jurusan Medan Ujung Kubu. Ini panasnya hampir 38 derajat Celcius. Saling ingat mengingatkan yang dalam perjalanan. Oke, next on. Halo, assalamualaikum. Ini kita berada di Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil, dan di sini kita lagi berbincang-bincang dengan pemuka agama sekaligus beliau adalah pengurus Masjid Al-Khalil. Ini kan belakangan ini, akhir-akhir ini terjadi pembegalan. Begal. Jadi kan begal ini diakibatkan daripada ekonomi. Karena merosotnya perekonomian. Jadi anak-anak ini yang terutama yang masih sekolah, dan peristiwa itu terjadi minggu kemarin yang ada di Pematang Siantar, menewaskan 2 orang, dan ini mungkin jawaban dari orang-orang sana, mereka tidak ada unsur kesengajaan. Dan dia meninggal di dalam dam. Yang mau kita bahas hari ini adalah membedakan apa itu kejahatan begal, apa itu kejahatan jambret, dan apa itu kejahatan yang sifatnya adalah merugikan orang lain. Niatnya itu adalah sama-sama mencari makan menurut
Bapak siapa? Bapak Panjaitan. Bagaimana definisinya? Kenapa? Apa yang membedakan antara begal, pencuri, jambret, dan faktor utamanya dikarenakan apa? Baik, terima kasih. Ini kebanyakan begal, jambret, ini beda-beda tipis sih. Tipis. Tapi kebanyakan ini tujuannya satu, faktor terbiasa, termasuk salah satu sudah dianggap bebas, masalah sabu-sabu juga. Nah, masalah sabu-sabu. Jadi harapan masyarakat kita bersama ini kepolisian harus lebih tertib lagi, lebih digalakkan lagi untuk meluangkan waktu untuk waktu malam, waktu pagi. Ini harus kontrol juga ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk melihat bagaimana situasi anak-anak remaja maupun orang yang sudah berumah tangga ini sudah kena narkoba. Jadi akibat narkoba inilah maka masyarakat menjadi mudah mengambil jalan pintas untuk menghalalkan yang haram dan membuat orang semakin banyak yang ketakutan, semakin banyak orang yang sibuk karena diakibatkan terlalu kebebasannya sabu-sabu. Jadi akibat sabu-sabu inilah maka rusak masyarakat ini tadi. Nah, oke, terima kasih dari Bapak siapa tadi? Pak Hamdan Panjaitan. Bapak Hamdan Panjaitan adalah merupakan pemuka agama di Masjid Al Khalil ya, yang di mana di Pulau Maria. Pulau Maria. Nah, jadi definisi apapun yang dibuat mereka niatnya adalah untuk cari makan, cuman caranya salah. Jadi begal, pencuri, jambret yaitu diakibatkan mau mencari makan tanpa modal. Dan yang kedua, definisi kedua adalah korupsi. Korupsi juga sama-sama juga mencari makan. Tapi ya korupsi ini lebih tingkatnya lebih menyeluruh. Dan dia mencari makannya sampai ke tulang-tulang. Sampai orang tidak bisa untuk bergerak diakibatkan korupsi. Sama-sama cari makan, caranya beda, dan definisinya begal, jambret, dan rampok itu individu, mungkin individu ya kan. Dan korupsi ini adalah menyeluruh dan dampaknya adalah kepada rakyat. Jadi kalau sudah korupsi merajalela, otomatis ekonomi pun akan turun, maka yang lain akan mengikut kejahatan-kejahatan lain diakibatkan ekonomi ekosistemnya sudah mulai rusak. Yang pertama adalah merusak karena akal. Dikarenakan keuangan sudah tidak ada, maka akal sehat pun akan ikut menghilang. Jadi mereka akan menggunakan segala macam cara. Dan apabila menemukan hal yang seperti ini, mohon kepada kita untuk perlahan-lahan untuk bekerja sama untuk memberantas kejahatan yang terselubung. Dan apabila menemukan begal yang ada di jalan, dan apabila kita lihat, mohon cepat menanggapi yang terjadi di hadapan kita. Dan apabila terjadi suatu korupsi, mungkin kalau kita tidak bisa mengatasinya, ada pihak-pihak tertentu yang bisa untuk membahas tentang ini. Jadi definisi bahwasannya kejahatan yaitu begal,
kejahatan daripada jambret ataupun kejahatan tentang rampok, apalagi kejahatan, maaf cakapnya adalah kejahatan kelamin yang sifatnya adalah merugikan orang lain. Tapi lebih dahsyat adalah kejahatan korupsi. Kenapa? Dengan adanya korupsi semua orang berimbas, maka ekonomi pun akan hancur. Ekonomi hancur, masyarakat perekonomiannya melemah, dan mereka akan menggunakan segala macam cara demi untuk mencari makan. Terima kasih kepada Bapak Anwar Hamdan Panjaitan selaku pemuka, dan ini adalah lagi dialog sama beliau karena sekarang saat ini cuaca panas. Dan terima kasih juga sama Pak Hamdan, dan semoga apa yang kami dialogkan mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menjadi suatu bahan perbandingan. Dan apabila ekonomi itu terjadi pada diri kita, italah bagaimana cara mengantisipasi. Yang pertama, bagaimana cara supaya kita bisa menghemat makan. Yang kedua, bagaimana supaya pembengkakan listrik malah matikan lampu. Ya jangan, ya untuk menghemat supaya pembiayaan jangan besar. Karena ini cerita ini adalah lagi marak-maraknya pembegalan disebabkan perekonomian hancur. Kita tidak tahu apakah itu karena korupsi. Kalau mungkin intinya adalah karena ekonomi, maka kejahatan yang kecil-kecil akan timbul. Banyak tingginya tingkat perceraian. Perceraian di mana-mana kita sudah terdengar diakibatkan karena ekonomi sudah semakin menjepit. Tapi intinya setiap kita kekurangan ekonomi, cerai adalah bukan salah satu jalan untuk penyelesaian. Jadi yang baru menemukan daripada channel ini, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet dan Sitorus Channel. Terima kasih Pak Hamdan Panjaitan. Itulah kita menjelaskan apa beda begal, rampok, dan jambret, dan apa pula bedanya dengan korupsi. Sebenarnya yang lebih kejam adalah korupsi. Dengan adanya banyaknya korupsi, maka hancurlah perekonomian, maka kejahatan yang kecil pun akan timbul. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.